Jadi kalau ini dia semacam tsunami pemberantasan korupsi, ini harus dibuka. Misalnya 1 triliun uang cash, siapa aja yang ngasih? Siapa saja yang ngasih dan kasus apa? Bongkar tuntas. Jadi kalau ada aparat-aparat yang terlibat, semua yang terlibat itu dipenjarakan, ya kan? Ya, jadi untuk perang pemberantasan korupsi ini, semangat presiden itu harus menimbulkan gairah. Jadi presiden sudah memberikan arahan tegas siapa yang bertugas. Nah, saya kira sekarang sudah mulai kelihatan. Ya, paling tidak misalnya Muti Hafiz, ya kan, walaupun belum tuntas ya dalam masalah judi online, ya kan, itu kan perintah presiden juga. Begitu juga polisi, ya kan, Jaksa Agung. Jadi ini bongkar totas. Jadi kasus hakim tadi itu saya kira merembet banyak pihak tuh. Nah, kasus gula, ya, jadikanlah Tom Lembong ini sebagai pintu gerbang, bahwasanya dia sudah ngikutin semua segala macam, tapi dia salahkan. Lalu bagaimana yang lain? Ya, jadi supaya orang jangan menimbulkan opini bahwa jaksa yang tadi itu bahasa yang selama ini sudah dikenal publik, tumpul ke atas, ya kan, tajam ke samping atau ke bawah. Atau tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Ini jangan begitu. Gitu, Bang TV kan, Bang TV. Jadi Pak Dr. Kaban ya. Jadi kembali lagi. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kita masih bincang-bincang menelaah perkembangan terkini soal keinginan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membabat habis korupsi. Pidato yang berapi-api itu belakangan publik dikejutkan dengan penangkapan seorang mantan penegak hukum dengan uang sejumlah 900 miliar lebih plus 51 kilogram emas murni, hampir 1 triliun. Publik pun kaget, ada seorang maklar kasus yang menimbun begitu banyak uang, dan publik pun menelisik meyakini ini tentu saja sebagai maklar ini uang titipan. Titipan dari siapa? Untuk kasus apa? Mungkin ini perlu langkah-langkah yang serius dari langkah penegakan hukum di pemerintahan baru ini. Bersama kita sudah hadir Prof. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik, dan Dr. MS Kaban. Prof, jika dilihat dari besarnya temuan sitaan itu, ini tantangan baru juga ini. Ternyata korupsi ini menggurita dan tidak mudah Pak Prabowo menyelesaikannya sebagai presiden. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Dr. MS Kaban. Ya, ini satu fenomena yang menggambarkan ya bahwa memang reformasi 98 itu gagal, harus akui, di dalam pemberantasan korupsi. Yang menarik adalah Pak Prabowo ini adalah seorang presiden, itu beliau adalah anak dari begawan ekonomi yang top di Indonesia, dan Profesor Sumitro bahkan sudah mensinyalir itu APBN sejak dulu sudah bocor 30%. Nah, jadi tentu saja ini sangat menarik ya, agar spirit pemberantasan korupsi itu justru sekarang itu menjadi tantangan bagi
Pak Prabowo. Nah, gini Bung Hadi, ini mau tidak mau, tidak ada pilihan bagi Pak Prabowo karena hasil dari TI, Transparansi International, memang indeks korupsi kita itu begitu parah. 10 tahun terakhir ya, katakanlah di bawah pemerintahan Jokowi, itu korupsi itu tidak ada tanda-tanda itu akan bisa diberantas secara serius. Nah, bagi Pak Prabowo tidak ada pilihan lain. Di samping ini menyangkut citra pada konteks citra negara pada konteks global, juga dia harus memberikan kepastian bahwa penegakan hukum itu memang itu merupakan satu garansi bagi pemerintah baru untuk memastikan pada investor. Itu penting sekali. Yang kedua, juga sekaligus tidak ada pilihan bagi Pak Prabowo untuk memberikan message kepada publik bahwa dia ingin membangun satu harapan baru sehingga ada optimisme, ada harapan baru bagi publik, bagi rakyat bahwa pemerintah baru ini betul-betul serius memberantas korupsi. Yang ketiga barangkali ya, ini juga sekaligus ditunggu oleh para pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi menengah ya. Mereka kan juga posisi rentan di dalam penegakan hukum yang selalu mereka menjadi sasaran gitu. Nah, saya kira bagi Pak Prabowo tidak ada pilihan lain, dan Pak Prabowo juga harus menyampaikan pesan, dan saya kira beliau sudah beberapa momentum ya, bahwa di depan menteri beliau sudah mengatakan dia tidak mau pemerintahan ini adalah pemerintahan yang korup, dan bagi menteri jangan mencari uang dan seterusnya itu dia sudah menyampaikan ya, kalau tidak salah ada 3-4 kali. Nah, ini adalah satu pesan yang sangat serius. Kalau beliau tidak memegang pada komitmen janjinya, maka orang juga akan bisa menyimpulkan, lalu apa bedanya dengan pemerintahan sebelumnya yang sangat korup itu. Saya kira Bung Hadi itu poinnya. Bang TB, pesan menarik dari Presiden, jangan coba-coba menteri korupsi, dia akan hajar habis itu, ya kan? Nah, masalahnya bukan kabinet sekarang ini yang korupsi, tetapi kabinet yang lalu. Bahkan kita mendengar, kita menyaksikan ditangkapnya seorang mantan menteri perdagangan, Tom Lembong, ya kan, yang kasusnya 10 tahun lalu, gitu loh, ya kan. Nah ini kalau ini serius dilakukan oleh Pak Prabowo, publik menilai, wah ini akan nyerempet juga dengan menteri-menterinya Pak Prabowo sekarang ini. Karena pada periode sebelumnya mereka sudah menjabat menteri. Mungkin nggak itu? Artinya Pak Prabowo bisa menghajar menteri-menteri yang dia pilih sendiri. Ya, jadi sekarang pertanyaannya ya, beberapa pidato itu lalu harus dari mana beliau harus mengawalinya. Ya, jadi kalau korupsi itu kan lihat kepalanya, kan begitu. Kalau menteri itu kan istilah kepalanya. Jadi tinggal buktikan saja bahwa pemerintahan Prabowo itu sangat komit pada pemberantasan korupsi. Kemudian sisi lain kita lihat bahwa kita sudah tahu lah ya, case gula itu mungkin juga ini akan meluas pada case-case yang lain. Dan orang juga sudah tahu menteri-menteri yang disandra oleh Jokowi, dan itu akan menjadi biji catur mengganggu Presiden Prabowo. Nah, saya kira memulainya dari pemberantasan korupsi, kalau Tom Lembong aja bisa diperkarakan, ya apalagi yang lain. Toh Tom Lembong itu juga masih polemik ya, sebagian orang meragukan itu. Nah, kalau Tom Lembong saja bisa diseret ke pengadilan yang juga diragukan ya, tentang
korupsinya. Nah, yang jelas-jelas sudah lewat berapa kali. Ya, kenapa itu juga tidak diangkat ke permukaan untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo memang harus membuktikan bahwa pemerintahnya itu betul-betul adalah pemerintahan yang bersih gitu loh. Dan ini saya kira kunci sekali lagi ya bagi pemerintahan Prabowo untuk mengembalikan harapan, kepercayaan publik, kepercayaan internasional terhadap pemerintahan baru. Ya, menurut saya tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, saya kira itu juga akan menjadi ya ibaratnya ya pada akhirnya pemerintahan ini juga tidak jauh lebih baik dari pemerintahan yang lalu. Nah, ini tantangannya gitu. Maka rakyat juga akan skeptis gitu. Sikap skeptis, sikap pesimis publik pada pemerintahan Pak Prabowo ini, Bang Kaban melihat seperti apa ini? Iya. Apa memang banyak publik ragu gitu? Padahal kan Pak Prabowo ini punya track record yang luar biasa, pemikirannya juga cemerlang, dia tegas, punya leadership gitu. Saya mencoba untuk memahami persoalan ini, kasus Tom Lembong dan kasus seorang penegak hukum di Mahkamah Agung menjadi maklar kasus sehingga ditemukan 51 kg emas, kemudian uang cash hampir 1 triliun. Tom Lembong ya diisukan, diopinikan ada unsur korupsi, kerugian negara, impor yang belum dihitung kerugiannya. Ya, impor gula, ya kan? Nah, sedang ini masalah maklar, dan ini terjadi di awal-awal, ya, di bulan pertama, ya, di bulan pertama PS08 jadi presiden, dan itu beritanya mau menyita publik. Apakah ini bisa kita anggap sebagai tsunami? Ya, tsunami pemberantasan korupsi atau perang terhadap korupsi. Ya, karena angka 1 triliun ini mungkin dalam sejarah itu fantastik, kejutan. Kemudian kasus Tom Lembong hanya dengan sekian ratus ribu ton, ya kan, itu dituduh merugikan negara, sementara ada yang hampir puluhan juta ton tidak diperkarakan. Apakah ini tsunami pemberantasan korupsi? Nah, kenapa saya pakai bahasa tsunami ini? Karena saya ingat pada waktu awal-awal SBY jadi presiden, kita menghadapi tsunami di Aceh. Tsunami yang sebenarnya ya? Ya, tsunami yang sebenarnya. Gelombang yang tak terduga menimbulkan korban ratusan ribu. Tapi apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah bahwa GAM yang tadinya tidak diduga bisa berkompromi dan akhirnya damai. Jadi itu tsunami Aceh, berkahnya adalah urusan GAM selesai. Nah, jadi dengan adanya bahasa ini tsunami pemberantasan korupsi di awal-awal Presiden PS08 itu pemberantasan. Ini kan ada sesuatu berita, bongkarlah itu. Ya, benarkah Tom Lembong? Ya kan? Jadi kalau orang bilang Tom Lembong pintu masuk bla bla bla, buka. Profesor tadi juga mengatakan masih tanda tanya kan? Kan masih tanda tanya, benar nggak itu? Ya, kalau kita lihat data-data yang dibuka oleh pakar-pakar tentang Tom Lembong itu, kita menilai bahwa kok begini? Kan itu. Nah, jadi kalau ini dia semacam tsunami pemberantasan korupsi, ini harus dibuka. Misalnya 1 triliun uang cash, siapa aja yang ngasih? Siapa saja yang ngasih dan kasus apa? Bongkar tuntas. Jadi kalau ada aparat-aparat yang terlibat, semua yang terlibat itu dipenjarakan, ya kan?
Ya, jadi untuk perang pemberantasan korupsi ini semangat presiden itu harus menimbulkan gairah sehingga orang merasa ciut nyalinya dan kemudian apa kerugian-kerugian negara itu balik. Jadi pemberantasan bukannya sekedar pemberantasan. Jadi kalau kita di kebun memberantas rumput-rumput lalang-lalang itu bukan sekedar pemberantasan, ya kan? Tapi bagaimana supaya hama-hama itu tidak muncul lagi sehingga pohon itu tumbuh dengan segar. Nah, jadi kalau di pemberantasan korupsi, ya, yang bahasa saya itu adalah bongkar sampai seakar-akarnya. Jangan lagi beri kesempatan. Tutup. Gitu. Baru kita punya harapan. Nah, kalau enggak, ya, ini kalau misalnya ini mau dibuat sebagai sesuatu yang betul-betul untuk pemberantasan tadi, ya ini kan bisa juga blessing untuk presiden. PS08, artinya dibukakan pintu gitu kan. Inilah orang, dia sudah pidato, toto terbuka, bongkarlah itu. Jadi yang 1 triliun itu, ya, siapa saja yang memberikan, kan gitu kan, dalam kasus-kasus apa saja, siapa saja, semua itu yang terlibat langsung bersihkan. Karena pemberantasan korupsi di Indonesia ini harus mengikuti model pemberantasan PKI di Indonesia. Bersihkan semua aparat. Karena korupsi bahaya laten juga ya. Bahaya laten pembangunan, bahaya laten kehidupan, bahaya laten peradaban. Nggak, ini kalau kita ambil semangat gitu kan. Karena kita lihat presiden pidato bikin kita semangat juga. Nah, tapi sekarang begitu dibuka pintu ini, sekarang udah nampak itu dari kasus itu aja kalau dibongkar, saya yakin rakyat itu betul-betul merasa ini, dan semua yang terlibat langsung nggak ada cerita, dia sedang punya jabatan, copot jabatannya. Jadi nggak ada ampun. Ya, Itu perlu langkah itu, perlu pesan khusus, komando khusus presiden, atau sesuai tupoksinya kejaksaan harus kan presiden sudah berpidato, sudah memberikan arahan, ya kan? Nah, jadi ketika memberikan arahan itu, presiden support langsung. Ya, saya ambil contoh ketika pemberantasan illegal logging, ya kan? Itu sudah disampaikan dalam sidang kabinet. Habis itu ada pertemuan khusus terbatas, ya, dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan segala macam. Kemudian presiden tegas. Nah, sehingga waktu itu pelaku-pelaku pemain illegal logging itu langsung mereka nyerah. Anda dulu kan berhadapan juga dengan mafia-mafia illegal logging. Nah, sekarang ini kan juga pasti presiden akan berhadapan juga dengan mafia-mafia peradilan. Apa bedanya? Ini kan persoalan penegakan hukum, masalah law enforcement, ya kan? Nah, jadi presiden sudah memberikan arahan tegas siapa yang bertugas. Nah, saya kira sekarang sudah mulai kelihatan. Ya, paling tidak misalnya Muti Hafiz, ya kan, walaupun belum tuntas ya dalam masalah apa nih, judi online, ya kan, itu kan perintah presiden juga. Begitu juga polisi, ya kan, Jaksa Agung. Jadi ini bongkar totas. Jadi kasus hakim tadi itu saya kira merembet banyak pihak tuh. Nah, kasus gula, ya, jadikanlah Tom Lembong ini sebagai pintu gerbang, bahwasanya dia sudah ngikutin semua segala macam, tapi dia salahkan, lalu bagaimana yang lain? Ya, jadi supaya orang jangan menimbulkan opini bahwa jaksa yang tadi itu bahasa yang selama ini sudah dikenal publik, tumpul ke atas, ya kan, tajam ke samping atau ke bawah. Atau tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Ini jangan begitu. Gitu, Bang TV kan, Bang TV. Jadi Pak Dr. Kaban ya. Jadi kembali lagi tadi hampir 1 triliun. 1 triliun kalau case-case ini kan sebenarnya ini kan baru ketahuan kan yang fantastis ini. Ya, fenomena gunung es lah ini. Di balik itu mungkin lebih besar. Bukan hanya di balik itu, kita coba hitung. Mulai reformasi itu kalau kita hitung bisa jadi itu ribuan triliun. Kalau ribuan triliun itu bisa selamatkan sejak reformasi, apa perlu kita ngutang? Ya itu pertanyaan. Jadi menurut saya Pak Prabowo ya, kan kita menganut sistem presidensial.
sebenarnya dia sebagai presiden itu harus langsung memimpin pemberantasan korupsi. Nggak perlu ragu ya? Nggak perlu ragu. Kalau beliau mengambil posisi itu dan beliau memiliki kewenangan yang luar biasa, apa yang diragukan? Dan saya pikir rakyat itu akan ada di belakang dia. Dan tidak ada pilihan lain. Kalau korupsi ini pada zaman Pak Prabowo tidak bisa diberantas, karam ini. Republik ini akan karam. Bubar. Karena, bubar. Kalau beliau kan pernah mengatakan, Indonesia bubar. Indonesia bubar. Jangan pas dia jadi presiden Indonesia bubar. Enggak, kita perlu ingatkan lagi. Indonesia gagal, fifth state itu sudah ada indikator-indikator, salah satunya adalah penegakan hukum yang sangat lemah. Tingkat korupsi yang sudah di luar udah nggak masuk akal lah ya. Sudah tidak masuk akal. Artinya kita bisa simpulkan korupsi itu sekarang sebenarnya sudah berada pada semua lini, ya, seluruh lini institusi, birokrasi apa segala macam. Belum lagi nanti kalau mau masuk ke sektor pendidikan itu lebih gawat lagi. Ini baru di kejaksaan. Coba aja masuk ke sektor pendidikan, itu lebih gawat lagi. Sektor apa lagi? Sektor pelayanan publik, pajak, penggelapan pajak. Jadi kalau kita hitung-hitung Pak Kaban, Indonesia itu nggak perlu ngutang lagi. Nah, yang menarik juga sembari mendorong supaya RUU mengenai pemiskinan atau perampasan harta korupsi ya itu disegerakan juga, dan KPK juga dibenahi gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, politik cawe-cawe segala politik standar itu selesai. Tetapi kalau beliau tidak berani mengambil posisi itu, maka beliau juga akan ditenggelamkan oleh political corruption yang sudah seperti gurita. Jadi tinggal tunggu saja mana lebih cepat. Ini main waktu saja. Nah, kalau beliau tidak mengambil momentum itu, beliau akan diperangkap oleh kekuatan corruption itu yang sangat menggurita. Itu aja. Pak Kaban, pada sesi-sesi sebelumnya Anda menyampaikan bahwa bisa saja politik sandera, cawe-cawe ini justru akan mencakar presiden sendiri. Iya. Pak TB tadi menyampaikan ini momentum, atau jangan-jangan malah diterkam ini Pak Prabowo. Saya kan pada waktu awal ketika terbentuknya kabinet Tambun ini, ya kan, kabinet yang obesitas nih, gemuk, ya. Nah itu karena ada cerita yang jadi perbincangan politik di belakang layar bahwa ini karena PS08 membentuk kabinet itu, dia merangkul semuanya dan proses seleksinya tidak seperti apa yang diharapkan oleh publik. Nah, dan kemudian berdasarkan berbagai macam media-media, bahkan yang terindikasi ya, membuat kerugian negara, menerima apa segala macam itu, katakanlah bahasa yang kita bahas dengan masalah korupsi, itu ada di dalam, ya kan, ada di dalam. Nah, sehingga akibatnya dia tuh tercengkram, ya, karena biar bagaimanapun ketika mengambil keputusan, membuat kebijakan, itu yang melaksanakan adalah orang-orang yang menjadi menteri-menterinya, menjadi pembantu-pembantunya. Nah, ketika pembantu-pembantunya itu mau melaksanakan apa yang diperintahkan presiden, itu kan bisa timbul konflik. Nah, jadi bahasa profesor tadi, bahwa untuk ini dia harus betul-betul strict. Namanya komando, ya, diambil alih langsung oleh panglima tertinggi, kan gitu. Ya. Kan presiden itu kan panglima dari semua panglima, ya kan? Semua angkatan, semua di bawah komando dia. Gitu. Jadi dengan prinsip itu, ya, saya kira kalau 1 tahun 2 tahun itu dilakukan, ya, kemudian aset-aset yang disita, uang-uang yang disita itu kembalikan ke negara, saya kira kesulitan kita, ya,
itu bisa teratasi, dan kemudian kepercayaan rakyat tumbuh, dan kemudian kepercayaan internasional juga. Nah, pasar akan bereaksi positif, ya kan? Jadi indeks korupsi yang selama ini menunjukkan kita sedih gitu ya, jadi membuat kita menjadi bangsa yang bisa bisa mengusungkan dadalah gitu, bahwasanya kita bisa membenahi bangsa ini dengan presiden yang bayangkan berapa puluh tahun beliau meniti jalan untuk jadi presiden. Sekarang semua komando itu ada pada beliau. Bagaimana melaksanakan komando itu pada langkah-langkah mengatasi persoalan bangsa yang tadi urusan korupsi ini udah begitu luar biasa. Kalau saya merasa bahwa yang 1 triliun itu saja kalau disuruh bongkar dari mana, buka ke publik, sebutkan semua. Jadi siapa saja. Nah, ini supaya juga jangan sampai ya kan terkesan nanti itu pilih-pilih tebang dan tebang-tebang pilih. Gitu. Prof, ini kan langkah politik penegakan hukum negara. Kira-kira ini kan biasa kan dalam dunia politik kan selalu ada pro kontra, bahkan ada musuh dalam selimut dan seterusnya, sampai Pak Kaban tadi mengatakan ini binatang buasnya ada di rumah sendiri, bisa mencakar itu. Gimana nih? Ya, dengan bahasa lain ya, cerita Pak Kaban tadi, saya kan bisa juga mengambil kesimpulan. Sebagian yang diangkat jadi menteri itu bermasalah dengan korupsi. Dengan kata lain, ternyata kabinet pemerintahan Pak Prabowo itu juga tempat berlindungnya para koruptor. Itu lebih berbahaya. Kesimpulan itu yang lebih berbahaya. Ya? Dan sekali lagi saya ulang, jangan-jangan ya ini soal waktu aja. Pada saatnya Pak Prabowo juga akan lumpuh kalau dia dikelilingi oleh para koruptor. Karena yang paling aman berlindung itu kan di pemerintahan. Para koruptor ini yang paling aman berlindung adalah di pemerintahan. Nah, jadi kembali lagi tadi pertanyaan Pak Adit, dari mana memulainya? Ya dari internal kabinet gitu, dari atas. Jadi kalau Pak Prabowo bisa menyelesaikan dari atas ke bawah itu secara otomatis lebih mudah gitu ya. Karena kembali lagi kita akan lihat nanti apakah di masa kepemimpinan Pak Prabowo indeks korupsi kita akan membaik ya, dan baik itu seberapa signifikannya. Itu yang juga kita tunggu gitu loh. Nah, jadi kalau Pak Prabowo mau salah satu ingin membangun legacy, saya kira pada soal pemberantasan korupsi, dan saya yakin beliau akan ingat ya pernyataan pikiran-pikiran kritis dari Profesor Dr. Sumitro Jefferson, pakar begawan ekonomi. Ya, beliau sudah mengingatkan ini negara ini 30% bocor ya, oleh karenanya negara ini tidak akan pernah kuat ya dengan kebocoran itu. Dengan kata lain, negara ini tidak akan pernah kuat, tidak pernah akan maju, tidak akan pernah bisa sejahtera kalau pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan. Pak Kaban, ini kan waktunya sangat singkat, hanya 5 kali 365 hari. 1.800 hari. Ini sudah lewat lebih dari 10 hari. Ya kan? Kira-kira mulai dari mana ini supaya efektif, dan limit waktunya untuk memulai itu kapan? Bu Gadi, saya mungkin ya nostalgia gitu ya. Tapi kalau presiden ya itu sudah memberikan komando ya jaksa agung, polisi ya, panglima TNI, semua unsur penegak hukum dan keamanan negara ini dalam komando presiden, saya kira dalam tempo singkat selesai itu. Ya, contoh 3.900 sekian kasus pelaku illegal logging, tapi begitu digenjot tahun pertama, tahun kedua, dunia internasional melihat, LSM internasional datang terlibat, ikut mengkampanyekan di dunia internasional. Alhamdulillah di akhir masa jabatan SBY ya, tahun pertama, periode pertama kedua, dunia mengakui kok itu. Jadi ini pintu. Jadi saya bilang kalau ini udah dibuka ini ya. Jadi Tom Lembong
kemudian kasus maklar kasus di Mahkamah Agung, ini kan semua membuka pintu siapa pemain-pemain itu, ya kan? Nah begitu nih tegas dilakukan, saya yakin yang lain juga akan berjaga-jaga, berhati-hati, ya kan? Jadi pelaku illegal fishing, pelaku illegal logging, pelaku illegal mining, ya itu begitu nih strict, tegas demi kepentingan negara di bawah komando Presiden. Dan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, semua mendukung Presiden, ya siapapun yang terlibat proses. Nah ini saya yakin tuh. Jadi periode 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ini atau 1 tahun ini concern di situ pembenahan itu bisa. Jadi abaikan dulu yang program ke langit ke-7. Fokus saja pemberantasan korupsi dulu ya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah ya bagian yang sangat strategis bagi Presiden, gitu kan? Ya karena saya kira kasus yang terbongkar akan banyak, ya akan banyak yang terbongkar. Tapi kalau kita membenahi, kapan lagi? Ya inilah gitu. Jadi ya saya sangat berapa kali sudah menyinggung bahasa-bahasa buku paradok Indonesia itu gitu kan. Nah, jadi itu kan sudah masalah yang sudah dipahami dan kita sangat paham, dan inilah betul masalah Indonesia nih. Kesempatan, ya momentum ini belum tentu berulang. Ya catatan dari profesor tadi saya kira itu perlu diingat. Kalau enggak, ini nanti ini akan berbalik, ya berbalik karena apapun ceritanya kan antara antara bagaimana kekuatan yang salah mendominasi kekuasaan, ya kan, dengan kekuatan yang punya cita-cita untuk membenahi bangsa itu akan terus bertarung. Nah, kalau saya kan dari awal mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia ini, ya Jokowi itu perlu diadili, gitulah, gitu. Walaupun itu orang bilang terlalu enggak, karena akar masalah itu ada di situ. Ya, jadi akar masalahnya itu karena bagaimana undang-undang itu dimain-mainkan gitu kan. Nah, saya kira itu saya ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor. Bagaimana kalau tanya dari mana mau mulai? Inilah pintu-pintu yang sekarang ini cahaya-cahaya ini sudah mulai nampak, coba dibuka sehingga memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Saya kira kalau itu terbongkar, subur Indonesia. Baik, Pak Kaban, terima kasih Prof. TB. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik hukum di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.